Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gila Karena Ritual Pesugihan. Awal cerita sebut saja nama si pelaku ini dengan nama Agus. Agus yang memang dikenal di lingkungan dengan kekayaan yang dimilikinya ini sangat berlimpah, dari aset tanah atau sawah yang sebagian besar dimilikinya. Semua itu lewat ritual pesugihan, dan beberapa kios di pasar yang mampu dia miliki itu juga berasal dari pesugihan yang ia percayai. Agus di sini awalnya sebagai buruh tani dan istrinya hanya sebagai pedagang di pasar. Tapi semenjak kematian orang tuanya, perekonomian yang tadinya pas-pasan lambat laun usaha dagangan yang di pasar ini bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan untuk 3 anaknya yang pada waktu itu masih sekolah di SMP. Kehidupannya waktu itu memang terbilang kondisi perekonomiannya yang sangat sulit. Tapi semenjak kematian orang tuanya, hanya berselang setengah tahun dia mampu membuka usaha di rumahnya. Yang pada dasarnya Agus di sini tidak mempunyai basic, tidak mempunyai bekal ilmu tentang usaha yang dilakukan. Karena mungkin saja uang dari hasil pesugihan yang terlalu banyak akhirnya digunakan untuk membuka usaha, untuk menutupi agar si pelaku pesugihan tersebut tidak terlihat seakan-akan hanya ongkang-ongkang kaki atau hanya santai-santai saja. Yang namanya jin atau iblis yang menjadi sesembahan bagi si pelaku pesugihan, mereka sebagai sesembahan sebagai manusianya harus tetap bekerja selayaknya mereka hidup di dunia. Jadi tidak mungkin si pelaku pesugihan santai-santai menghabiskan uang-uangnya dan berfoya-foya yang dimana saja jin tidak akan mengizinkan, atau iblis itu tidak akan merelakan atas bantuan hal-hal yang sudah diberikan untuk manusia tersebut. Agus mempunyai usaha di rumahnya yang membuka toko kelontong atau sembako, yang memang toko sembakonya ini berkembang secara pesat. Di tahun pertama anaknya yang waktu itu hampir lulus SMK dan mau melanjutkan ke kuliah, dan yang satunya masih duduk di bangku SMA. Kehidupan perekonomian keluarga Agus yang memang sangat berubah secara drastis. Dari tahun ke tahun semua apa yang diinginkan mampu terpenuhi. Dari mobil yang bergonta-ganti, dari 3 anaknya yang diberikan mobil bahkan dicukupi secara materinya, yang membuat warga semakin curiga dikarenakan banyak beberapa keluarga dari mereka yang meninggal secara mendadak, tapi tidak diketahui penyebabnya. Itu yang menjadikan warga semakin curiga. Hampir 5 tahun si Agus dengan kekayaan hingga sampai sekarang, toko kelontongnya Agus sangat dikenal. Bahkan bukan hanya sebagai tempat orang membeli, tapi sebagai tempat pengulak atau menjadikan orang-orang mengambil barang untuk dijual kembali. Itu rata-rata datang kepada Agus. Toko kelontong yang sangat maju, anak yang kuliah bahkan sampai lulus menjadi dokter.
Semenjak usaha yang dilakukan si Agus ini, salah satu anaknya menjadi seorang dokter. Tapi baru saja dapat gelar dokter, anaknya ini tidak berselang lama. Hanya kurun waktu 1 tahun, anaknya menjadi korban daripada pesugihan orang tuanya. Anaknya yang menjadi dokter ini meninggal secara mendadak. Tapi menurut warga, anak pertamanya yang jadi dokter di sini mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Dari sekian banyaknya korban tumbal pesugihan yang dilakukan Agus, di sini yang membuat kekayaannya semakin banyak. Apalagi semenjak kematian anak yang pertamanya. Anak yang kedua dan ketiga ini yang merasa kehilangan kakaknya yang sudah menjadi dokter. Tapi memang ada yang membuat ganjil karena di salah satu kamar yang seharusnya bisa dimasuki atau memang seharusnya bisa digunakan untuk anak-anaknya, karena memang dia tinggal di satu rumah. Tapi karena orang tuanya ini melarang, sehingga anaknya yang kedua ini tidak pernah mengetahui apa isi dalam kamar tersebut. Kecurigaan anaknya di sini karena salah satu anak bungsunya atau anak yang terakhir di sini memang sering menceritakan tentang perilaku aneh bapaknya. Dia mendatangi Pak Kiai yang waktu itu memang dia juga sekolah di pesantren. Dia sering menceritakan perilaku dari bapaknya yang memang melarang dirinya untuk masuk ke kamar tersebut. Ketika dia mendapatkan pelajaran dari kiainya bahwa ciri-ciri dari si pelaku pesugihan itu mempunyai kamar khusus, si anak Pak Agus ini di sini memberanikan diri untuk menanyakan tentang kamar tersebut. Ketika anaknya mempertanyakan hal tersebut, Pak Agus dengan kerasnya melarangnya, bahkan tidak ingin mendengar kata-kata itu terulang dari anaknya lagi. Semenjak saat itu sangat dibenci oleh bapaknya, sehingga dia beberapa tahun itu tidak pernah menanyakan kembali keanehan-keanehan yang membuat anak bungsunya ini penasaran terhadap kamar misterius yang memang anak-anaknya dilarang masuk. Semenjak saat itu yang memang sudah bertahun-tahun dia tidak lagi menanyakan keanehan itu. Tapi semenjak kakak yang pertamanya meninggal yang sudah menjadi dokter, sering menampakkan diri di depan kamar misterius tersebut. Dan itu pun tidak hanya kakaknya saja. Banyak penampakan-penampakan wajah yang menjadikan anak yang terakhirnya ini penasaran. Salah satunya adalah neneknya, yang kedua pamannya, dan yang ketiga orang-orang sekitar atau orang yang pernah menjadi pegawai di toko kelontong Pak Agus, dan juga beberapa orang yang pernah menjadikan kematiannya secara mendadak. Itu semua pernah menampakkan di depan kamar misterius yang memang menjadi tanda tanya si anak tersebut. Karena sering menampakkan wajah yang penuh dengan luka, penuh dengan darah, di sini si anak tersebut akhirnya menanyakan kepada Pak Kiai tentang apa yang sebenarnya dia lihat, apa yang sebenarnya terjadi di depan kamar atau di dalam kamar yang memang dilarang masuk oleh bapaknya. Sang Kiai menjawab yang membuat si anak ini merasa sangat takut. Kenyataannya bahwa dari yang dilakukan Pak Kiai itu, bapaknya melakukan ritual pesugihan yang dimana korban-korban pesugihan tersebut menampakkan diri di depan kamar misterius. Dan semenjak saat itu anak tersebut tidak lagi tidur di rumahnya karena rasa takut yang sering muncul semenjak dia tinggal di pesantren dengan Pak Kiainya. Orang tuanya si Agus di sini ternyata juga mengalami hal yang sama.
yaitu sering ditemui orang-orang yang pernah menjadi tumbal untuk pesugihannya. Sesekali muncul di tempat di mana dia sedang duduk santai. Sesekali terkadang muncul ketika dia sedang di kamar mandi. Bahkan seringnya ketika si Agus tertidur. Ia selalu memimpikan tentang orang-orang yang pernah menjadi korban daripada pesugihannya. Karena seringnya Pak Agus ini didatangi sosok-sosok yang memang menghantui atau menakut-nakuti Pak Agus. Di sini Agus hanya menceritakan apa yang dialaminya kepada istrinya, tanpa disadari oleh istrinya bahwa mereka yang menampakkan di sini adalah korban dari pesugihan yang dilakukannya itu. Istrinya yang mengetahui bahwa suaminya ini melakukan pesugihan, istrinya langsung menceritakan kepada anak-anaknya. Mereka sendiri pun tidak percaya atas cerita ibunya. Tapi banyak warga yang memang di lingkungan pesantren yang ditinggalinya, yang juga pernah sesekali melihat perilaku keanehan yang dilakukan oleh Pak Agus. Di antara salah satunya ketika pembeli itu dilayani oleh Pak Agus. Pak Agus tiba-tiba mengucapkan nama yang dirasa nama tersebut adalah orang yang sudah meninggal. Nama tersebut itu sering diucapkan oleh Pak Agus dengan kata-kata kasar, seakan-akan sedang mengusirnya agar jangan mengganggu pembeli, agar tidak merasakan curiga, dan juga merasa takut karena Pak Agus menyebutkan nama orang yang sudah meninggal. Pak Agus tidak menyadari kalau ketika dia sedang melayani, di situ mungkin ada penampakan. Tanpa pikir panjang, dengan kata-kata kasar menyebut nama dan mengusirnya. Sementara pembeli di sini menyaksikan kalau Pak Agus di sini sedang mengusir nama orang yang menampakkan di hadapannya. Kejadian itu tidak hanya satu kali, namun beberapa kali warga yang memang datang membeli di toko kelontongnya Pak Agus pernah mengalami hal yang tidak diduga-duga, yaitu ketika dia sedang membeli. Di sini Pak Agus spontan mengusirnya, padahal si pembeli ini ngomong baik-baik, tapi yang dilakukan Pak Agus malah mengusirnya dengan menyebutnya, "Kamu setan, kamu jangan menampakkan di sini. Kamu pergi sana." Si pembeli merasa heran apakah dirinya seperti orang yang sudah meninggal, sehingga dirinya diusir oleh Pak Agus. Dari kejadian itu, Pak Agus di sini ternyata sedang diteror atau dihantui oleh orang-orang yang sudah menjadikan dirinya korban daripada pesugihannya sendiri. Anaknya yang mengetahui bahwa perilaku bapaknya sudah tidak ke arah yang benar, dia menginginkan agar Pak Kiai menolong orang tuanya. Atas permintaan dari anaknya di sini tanpa sepengetahuan ibu dan bapaknya, dengan berbagai macam amalan atau rapalan doa yang dipanjatkan khusus untuk si Agus. Di sini kenyataan yang harus dialami Pak Agus karena banyaknya korban yang sudah dijadikan tumbal untuk kekayaannya, ternyata tidak mampu untuk mengusir rasa takut yang dialami Agus. Karena rasa takut yang berlebihan yang dialami Pak Agus yang membuat toko kelontong sepi. Bahkan ketakutan warga dan memang merasa aneh atas perilaku Agus yang seringkali ketika sedang berjalan sendiri di lingkungan sekitar rumahnya, bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar dan nama orang yang sudah meninggal. Di sini rasa takut yang membuat beban mental karena ketakutan berlebihan membuat Pak Agus ini menjadi depresi mental. Secara akal sehatnya Pak Agus ini seakan-akan terbawa halusinasi ke alam orang yang sudah meninggal.
Mungkin dikarenakan teror atau arwah gentayangan yang dimanfaatkan jin untuk menyerupai orang-orang yang sudah meninggal dan menakut-nakuti tentang keadaan. Bagaimana saat terakhir orang yang dijadikan tumbal ini meninggal? Ada yang berlumuran darah, ada yang kakinya patah, bahkan ada yang terlihat tanpa muka, yang membuat mental dari Pak Agus ini terguncang. Akhirnya Pak Agus terkena gangguan jiwa. Ini cerita berdasarkan dari warga-warga yang mengetahui perilaku aneh yang dialami Pak Agus. Ketika dia sudah mengalami gangguan jiwa, nama orang yang sudah meninggal sering terucap. Nama orang-orang yang sudah meninggal ini sering diusirnya, sering diajak ngobrol, bahkan sering diajak duduk. Padahal Pak Agus itu keadaannya sendiri. Akhirnya warga mempunyai keyakinan kalau Pak Agus di sini melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihan yang dilakukan Agus ternyata berimbas pada dirinya sendiri. Dan salah satu anaknya yang sudah menjadi dokter itu meninggal dunia, dan juga beberapa keluarganya yang sudah menjadikan korban tumbal pesugihan dari ritual pesugihan yang Agus lakukan, dan juga berakibat pada dirinya sendiri, yaitu menjadikan dirinya gila yang membuat harta kekayaannya tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan. Karena gangguan jiwa, semua aset-aset kekayaan yang digunakan untuk merawat Pak Agus yang memang 1 minggu sekali harus ke rumah sakit jiwa. Karena harta kekayaan Agus yang memang sudah tidak dibantu lagi oleh jin pesugihan tersebut, yang membuat kekayaannya semakin menurun dan menurun, yang membuat kekayaan itu habis digunakan untuk perawatan jiwanya Pak Agus. Sementara anaknya yang di pesantren itu justru dia merasa bersyukur karena apa yang didapatkan itu tidak semestinya, yang didapatkan yang tidak sesuai kehendak yang di atas. Walaupun jalannya secara rezeki itu memang digariskan, setidaknya anaknya yang paling kecil merasa senang dalam keadaan yang apa adanya, daripada kekayaan yang berlimpah-limpah tapi didapatkan dari hasil pesugihan. Semenjak saat itu dan sampai sekarang ayahnya masih dirawat tapi dengan keadaan yang apa adanya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Gila Karena Ritual Pesugihan. Semoga kisah yang saya sampaikan di sini dapat menjadikan wawasan untuk kita semua tentang bagaimana kejamnya pesugihan, tentang bagaimana akibat dari pelaku pesugihan yang memang tidak mengenal namanya saudara. Kalau sudah mengenal pesugihan dan sudah menjadikan dirinya abdi dari para iblis, keluarga bahkan anaknya sendiri pun terkadang diserahkan untuk menjadi budak daripada sesembahannya. Begitu juga bagi si pelaku ketika korban yang ditumbalkan sudah tidak ada lagi sukmanya. Dari si pelaku pesugihan biasanya akan ditarik untuk dijadikan budak. Raga yang masih hidup tapi akal sehatnya sudah tidak ada. Dan si pelaku pesugihan menjadi abdi daripada sesembahannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.